Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menanya secara teoritis menurut tinjauan keilmuan linguistik forensik, apakah makna suatu kata atau kalimat bisa dimaknai berbeda oleh atau antara penutur dengan orang atau kelompok di lingkungan tertentu, di tatanan tertentu, di tatanan masyarakat tertentu, misalkan suatu masyarakat adat. Saya tidak masuk ke faktanya. Jadi ada tadi ahli menyebutkan. Jadi suatu tuturan kata, kalimat tergantung siapa yang menuturkan, di mana, dalam konteks apa, ditujukan untuk siapa. Seperti itu tadi ya. Nah, apabila ada satu kalimat, kata dituturkan oleh seseorang di tempat tertentu, dalam konteks tertentu, ditujukan untuk tempat atau kelompok tertentu maupun tidak, ya, artinya ditujukan ke satu tempat atau tidak. Apakah boleh dimaknai lain oleh si penutur dengan kelompok masyarakat atau orang tertentu? Apakah dimungkinkan secara forensik bahasa? Begini yang mulia, ya. Ketika seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa, ya, dia harus ikhlas mau dimaknai apapun oleh penutur. Karena tafsir penutur bukan wilayah penutur, ya. Karena dia juga punya perangkat, ya, kognisi untuk memaknai dan menafsirkan. Ketika perangkatnya sama, pengalaman, pendidikan, lingkungan dan sebagainya, konvensi dalam otaknya, dia akan memaknainya sama. Ketika berbeda akan berbeda. Itu yang disebut dengan kegagalan komunikasi kalau berbeda. Artinya saya salah omong, salah sasaran, karena dia memaknainya berbeda. Jadi sangat niscaya, ya. Jadi sangat terbuka terjadinya multitafsir. Jadi penutur tidak boleh memaksakan maknanya kepada orang lain, dan tidak bisa, bukan tidak boleh, ya. Karena wilayah bebas, apalagi di media terbuka, artinya dia sudah ikhlas mau dimaknai apapun silakan deh, gitu ya. Resiko komunikasi terjadi kalau dia ngomong simulasi, selesai, nggak ada resiko komunikasi, ya. Seperti itu. Jadi standarnya itu dalam linguistik forensik. Ya, itu aja ya. Satu kata, satu kalimat itu boleh dimaknai berbeda antara penutur dengan orang yang memaknai lainnya sesuai dengan karakter, lingkungan, tata cara hidup, budaya dan sebagainya. Ya. Sangat potensial terjadi perbedaan. Ya. Seperti saudara tadi memberikan suatu contoh, Garut, saudara kan, Garut kota Islam, konotasinya baik. Garut kota santri, konotasinya baik. Tapi ketika ada orang mengatakan, oh Garut itu budaya penjahat, konotasinya buruk. Kemudian ada orang yang keberatan atas kata-kata itu bisa nggak dianalisis menurut linguistik forensik? Bisa dibuktikan kebenaran dan kebohongan tuturan itu. Benar nggak Garut kata penjahat? Itu. Tunjukkan bukti-bukti empiriknya, pertanggungjawabkan itu. Kalau angka-angka kriminal di Garut, ya, sangat menonjol, atau angka pelaku-pelaku kejahatan di luar Garut berasal dari Garut, pernyataan itu mendekati kebenaran. Jadi harus diverifikasi dengan objek, harus diverifikasi realitas. Itulah tugas pengadilan, ya. Gitu. Memverifikasi itu untuk menghadirkan fakta-fakta dari sebuah pernyataan. Nggak bisa dicap bohong begitu saja. Gara-gara kamu dianggap bohong
Iya, itu wilayah. Baik, kemudian tadi sempat saudara menyinggung atau membahas mengenai ujaran kebencian yang mengakibatkan keonaran. Ya. Kemudian saudara membaginya dalam 3 tahapan tadi ya. Ada ujaran, di sana ada keonaran, dan tentu dengan tanggung jawab masing-masing ya. Ketika terjadi keonaran, baik diakibatkan langsung atau tidak langsung, ada ujaran seseorang, mohon dikoreksi ya, maka timbulnya keonaran tersebut tidak bisa langsung dimintakan pertanggungjawab terhadap mengujar atau apa yang menyebabkan ujaran itu sendiri. Coba dijelaskan. Jadi secara teoritis itu dalam analisis pragmatik, analisis penggunaan bahasa itu muncul karena ada lokusi, ada sesuatu yang mau dibicarakan, dibahasakan. Kalau tidak ada sesuatu dia diam. Dalam konteks berita ada peristiwa, ada kejadian, gitu ya. Maka kejadian itu dibahasakan, diilokusikan, diperbalkan. Bisa percis, bisa beda. Karena nggak semua orang berhasil menceritakan ya. Itu orang itu membahasakan kejadian, bisa bias, gitu ya. Orang yang tidak akan muncul penilaian subjektif terhadap objek. Makanya nanti diuji publik, diilokusi bagaimana tanggapan publik terhadap tuturan itu. Oh ternyata menimbulkan kontroversial. Artinya itu indikator bahwa bahasa dia itu cenderung subjektif karena menimbulkan perbedaan konvensi. Kok beda dengan kota-kota lain gitu ya? Seperti itu bisa natural, perbedaan itu bisa by design, bisa direkayasa, gitu ya. Itu fakta penelitian kami itu di kampus meneliti bagaimana sebuah konvensi direkayasa. Itu dan bagaimana sebuah konvensi berjalan alamiah. Terjadilah dampak perlokusi dari tuturan itu berdampak tindakan yang disebutnya spirit act, tindak tutur. Gara-gara omongan itu, gara-gara ijab kabul perkawinan tadi itu ada perlokusi yang asalnya haram jadi halal. Stop dulu ya, biar sampai. Saya sudah dapat ya. Jadi tadi ada perlokusi tadi, ada yang sifatnya natural, ada yang by design. By design ini pengadilan sulit membuktikan ya, karena ini persoalan hukum, persoalan politik. Nah, permasalahannya, saya mempertanyakan pertanggungjawaban dari sisi penutur bahasanya itu. Kalau ternyata natural, akibat tuturan orang tertentu menimbulkan katakanlah keonaran terlepas dari berbeda konvensi ya, apakah ini menjadi dampak langsung dan menjadi tanggung jawab si penutur atau bukan? Kita lihat kualitas keonarannya, gitu ya. Jangan-jangan hanya berdampak individual, gitu ya. Saya jadi dianggap sebagai pembohong karena ilokusi saya tidak sesuai dengan realita. Saya kan rusak kredibilitas saya. Itu sanksinya. Atau saya dikucilkan, dipencilkan, ada sanksi sosial. Oh ini perlokusinya menimbulkan kerugian material, berdampak hukum dong, gitu ya. Tidak hanya sebatas berdampak sosial, gitu ya. Ada pelapor yang dirugikan secara material, diperlokusinya gara-gara tuturan tadi, itu dampak hukumnya. Itu teorinya seperti itu, ya. Tapi antara lokusi dan itu tidak seketika yang mulia ya. Kejadiannya hari ini bisa besok rusak
atau seminggu kemudian, dan itu bisa menentukan kualitas televisi. Semakin tertunda, semakin tidak akurat. Ya, karena orang kan bisa lupa, bisa hilang barang bukti apa dan sebagainya. Nah, tuturan juga sama, tuturan lisan, televisi, radio, ruang virtual, media sangat menentukan. Ya. Respon publik televisi. Kalau yang natural biasanya langsung nyerap, ada ruang tanggapan di media, itu enak aja kan tanggapan segala macam. Ada yang desain, by design, tandanya by design, dia ngikutin nekor kepada yang udah-udah, ya saya dukung kamu, ya sama dengan atau copy paste. Itu by design. Itulah fenomena buzzer, itulah fenomena influencer. Dia dibayar, dikondisikan untuk membuat heboh. Itu fenomena hari ini, ya, dunia digital. Dan itu kami pelajari betul, gitu, karena realitasnya kasus-kasus rekor itu banyak terjadi di ruang virtual. Sehingga karakteristik ruang virtual itu harus kami dalami, ya, seperti itu. Jadi yang by design itu terjadi sekarang, gitu. Para buzzer, para influencer itu dimuliakan, ya, baik, ya, sebagai sebuah profesi. Bagi ahli, saya ingin bertanya, apakah forensik linguistik ini hanya mempraktikkannya hanya masalah ujaran, yang speech tadi ya, atau juga tulisan? Maksud saya begini, tadi ahli yang sendiri menyinggung tentang onar itu di Undang-Undang 46 ya, ahli berita. Nah, maksudnya begini, apakah forensik linguistik ini bisa dipakai untuk mengikuti perkembangan? Jadi kan bisa, kata tadi kan bisa mengerucut, bisa meluas. Ini Undang-Undang 146 di mana saya katakan 148 itu ada beberapa memang unsur-unsur yang tidak wajar. Apakah linguistik forensik ini bisa dipakai sebagai alat mengkaji, mengukur apa yang maksud kata per kata di dalam undang-undang itu? Sangat bisa. Jadi seluruh fenomena penggunaan bahasa dalam produk hukum, undang-undang segala macam itu bisa pakai. Saya jadi konsultan ya untuk meneliti draft undang-undang dari segi kebahasaan pakai linguistik forensik, ya. Atau kaidah-kaidah di daerah, ya. Jadi kita bahkan saat teliti sejauh mana penggunaan bahasa sudah sesuai dengan dampak-dampak hukum yang terjadi. Nah, baik. Jadi bisa ya? Bisa semua fenomena penggunaan bahasa, tulisan atau lisan yang dituliskan atau tulisan yang dilisankan. Jadi ada 4 ragam, ya, lisan, tulisan yang dilisankan, seperti orang baca berita di televisi itu tulisan tapi dilisankan, atau orang menulis di media sosial itu bahasa lisan tapi dituliskan, gitu, ya. Baik. Jadi begini, ada beberapa kata-kata yang tadi ahli mencontohkan tentang onar. Ahli tadi berbicara onar ketika pada tahun 48 mungkin sudah berbeda dengan onaran yang sekarang. Tadi saya maaf tidak begitu fokus dari saya. Jadi di dalam undang-undang itu ada beberapa kata-kata yang memang mungkin sukar dicari atau mungkin penjelasannya itu berbeda dengan pendapat dari ahli sendiri. Contoh begini, apakah tadi sudah disinggung berita? Ada tadi kemarin kalau berita ada kaitannya dengan industri pers dan segala macam, karena menyangkut otoritas. Nah, di dalam undang-undang itu ada lagi kata-kata pembawa kabar. Ini sama nggak ini? Apa? Kabar. Berita, kalau tadi berita. Di yang lain ada sesuatu yang pembawa kabar.
Beda nggak itu dengan kabar itu sinonim dari berita, ya. betul. Kita dicek di kamus KBBI, itu ya. Ketika mengklik kabar akan muncul sinonimnya berita. Ketika mengklik berita akan muncul sinonimnya kabar. Itu secara normatif begitu kamu. Tapi dalam realisasinya ini sering digunakan dalam konteks yang berbeda. Itu silakan saja, ya. Orang bebas menggunakan sinonim itu dalam konteks yang berbeda. Saya bisa menggunakan di sini kata bisa dengan dapat, gitu ya. Karena saya yakin majelis hakim yang bisa, majelis hakim yang mulia mengerti betul bahwa antara dapat dan bisa itu sinonim sama. Ya. Tapi saya tidak akan gunakan itu kalau kalau berita kan ahli sudah definisikan tadi, menyangkut ada hubungannya industrialis pers, kewenangan kita mungkin karya wartawan, jurnalistik. Di situ adalah ayatnya membawa kabar, dia kabar bukan berita, beda itu. Apakah ada nggak hubungannya dengan otoritas? Terkadang beberapa acara di televisi itu menggunakan kata kabar, ya, kabar rekam, itu ya. TV One menggunakan kata kabar rekam, artinya itu berita. Jadi berbanding lurus. Tadi saya simpulkan menurut ahli nggak ada perbedaan, ya, nggak ada masalah ya, sama ya. Sama. Ya. Itu sinonim istilahnya dalam kajian bahasa. Ya, baik. Tadi menyangkut penutur tadi ya, penutur. Tadi ahli tadi mencoba mengkaitkan dengan kasus ini. Kalau suatu isunya itu sensitif, struktural, mengandung politik, tadi ada disinggung. Apakah si penutur perlu memikirkan itu sebelum menyampaikan ke publik? Perlu ya, memikirkan. Ini materi yang mau disampaikan ini sensitif. Materi ini menyangkut tadi struktural, ada berbau politik. Perlu nggak dia memikirkan ini sensitif? Karena di undang-undang itu ada kata-kata. Kan undang-undang kita kan disebutkan patut diduga, patut menyangka. Tidak perlu dia tahu itu sensitif. Kan gitu kan? Kalau saya rasa forensik ini sama lah ya dengan penjelasan undang-undang ya. Nah, pertanyaannya, apakah perlu si penuntut itu memikirkan ini materi yang mau disampaikan ini sensitif? Perlu nggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Yang perlu bagi seorang profesional jurnalis dia merujuk pada kode etik. Semua profesi rujukannya itu kode etik, ya. Itu ya. Bahwa di dalam kode etik ya ada hal-hal yang berkaitan dengan itu mungkin terjadi. Tapi rujukan utama adalah kode etik. Ya. Setiap profesi dikendalikan rujukan moralitas, rujukan kinerjanya kepada kode etik. Ya. Itu sudah komitmen profesional. Okay. Saya di sini memberikan kesaksian, rujukan saya kode etik linguistik forensik. Ya. Saya harus menggunakan teori yang ajak, ya, artinya teori yang pokok, teori mutakhir yang memang itu merupakan grand teori. Ya. Teori yang saya gunakan kalau diklik di Google, trennya itu 72% secara global menggunakan analisis semiotik Peirce Charles Sanders. Jadi kiblat saya kepada 72% ilmuwan di dunia. Ya. Baik, ini saya tidak peduli dengan kepentingan-kepentingan. Ini maksudnya begini ahli. Iya. Semula ketika kita menyerap keterangan ahli tadi, tidak ada masalah mau berita sensitif mau politik, yang penting fakta sampaikan. Tapi dari ahli sendiri mencoba mengklasifikasi ini masalah subjektif. Itu tadi kita terpanggil. Apakah ada metode ataupun cara sehingga si penuntut ini harusnya tahu ini kalau saya sampaikan ke publik masyarakat siap nggak terima ini? Karena di unsur di pasal itu mengatakan
ya kan? Dia tidak bilang akan timbul keonaran, ya kan? Dia mengatakan patut juga bisa menerbitkan, memudahkan menerbitkan keonaran. Kan gini, kalau saya nggak salah mengatakan. Jadi tidak dimintanya langsung timbul keonaran, makanya karena ahli sendiri tadi yang menyampaikan ada hal-hal yang biasa, ada hal-hal yang sensitif, dan itu yang kita lihat tadi. Sehingga dalam pikiran kita memang ada perbedaan di dalam bertutur, bahwa ada hal-hal yang sangat mudah menimbulkan salah tafsir tadi lah ya. Nah, kalau misalnya untuk orang pribadi, kita gampang menghitung kerugiannya. Tapi ketika beberapa mengatasnamakan kelompok masyarakat, kalau dalam kasus ini dia bukan di ruang virtual, mereka sudah di ruangan fisik nyata, mengadu buat LP saran, buat LP. Nah ini dari maksudnya, apakah hal seperti itu bagi seorang penuntut perlu nggak ya? Yang kedua, ya, pertama tadi kode etik, yang kedua adalah kepentingan umum. Ya, jadi seorang jurnalis itu ya, majikannya itu adalah publik, ya, bukan atasannya, bukan pemilik media, bahkan bukan dirinya sendiri. Ya, kepentingan sejauh mana ini bisa menguntungkan kepentingan umum, ya, dan sejauh mana ini bisa merusak kepentingan umum. Nah, dia bisa mempertimbangkan itu, ya. Makanya peran pers itu sejajar dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif, tidak saling menindas, tidak saling menenggelamkan. Karena masing-masing berfungsi, ya, masing-masing membutuhkan, ya, eksekutif membutuhkan media, ya, media membutuhkan eksekutif, semuanya saling membutuhkan. Hanya sejauh mana itu memainkan perannya masing-masing dalam berbahasa. Tadi majelis hakim yang mulia menanyakan, adakah cara untuk berbahasa yang tidak beresiko? Ada, ya, karena berbahasa juga ada rekol-rekolnya, ada penghalusan, eufemisme, ada pengkasaran, disfemisme. Dan ini bukan wilayah kesantunan, wilayah tujuan komunikasi. Ketika saya berbicara dengan orang yang saya tahu tuli, saya nggak boleh berbisik-bisik. Itu menghina dia, karena dia kurang bagus pendengarannya. Saya harus teriak-teriak. Tapi bagi orang yang normal, itu kelewatan, tidak sopan. Padahal saya bicara dengan orang yang tuli, teriak-teriak. Dia nggak tahu diri. Kenapa kamu teriak? Oh, saya bukan bicara dengan kamu. Saya bicara dengan orang yang tuli. Pak Edi ini bicara dengan para penggagas IKN, ya, bukan dengan masyarakat Kalimantan. Bahwa tahu-tahu ada dampak segala macam, saya anjurkan orang mohon maaf itu aja, itu bias dari komunikasi. Saya ngomong ke sana kedengaran, ke tetangga atau tetangga marah, kan gitu sebetulnya. Sederhana sebetulnya persoalan ini, ya. Saya juga heran, kita jadi berepot-repot begini gitu ya, sesuatu yang sudah gitu ya. Gitu ya, itu amat ditanyakannya ya. Karena ditanyakan jadi saya jawab ya. Iya, sama karena ada perkembangan zaman itu. Kalau dulu kita ngomong di tetangga kita yang tahu. Hari ini kita ngomong dulu dunia tidak. Iya, jadi kalau tadi bilang kalau saya berarti ada pertimbangan juga. Iya. Saya membuat orang tuli tadi kan. Ya, kita harus pertimbangkan ngomong sama orang tuli jangan bisik-bisik. iya dong. Dia berarti ada pertimbangan. Yang mulia saya membuat buku ya, semantik dan dinamika pergulatan makna. Ya. Di situ saya muat berbagai macam resiko, ya, dari penafsiran makna yang sudah macam-macam. Dari resiko individu, sosial, kognisi, hubungan kekerabatan, silaturahmi, perceraian, pertengkaran, sampai risiko-risiko politik, sampai risiko pertempuran, perang dunia segala macam dimulai dari kata-kata semuanya.
ya. Nah itulah persoalannya gitu ya. Jadi ini saya maksud ini harus proporsional, ya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurang juga. Gitu. Ini persoalan profesi, soal pekerjaan. Kenapa direkomendasi? Ada wilayahnya masing-masing. Ya, hargai dong. Gitu ya. Saya juga nggak mau direkomendasi seperti Majelis Hakim, nggak mau keputusan direkomendasi oleh Majelis oleh pihak-pihak lain. Saya juga nggak mau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Kecuali komitmen akademis saya, komitmen moral saya. Nah, tolong perhatikan posisi terdakwa sebagai seorang profesional. Hak-haknya harus dilindungi, harus diamalkan. Ya. Itu kalau salah hukum secara proporsional. Di tataran mana? Di etik atau di pidana? Itu ya. Itu ini terakhir. Itu tadi sudah dikasih contoh. Semua pembicaraan itu tergantung baik dari judul, ya, semua tergantung makna. Ya kan? Dilihat secara utuh baru tahu makna. Nah, ini sudah dilihat secara utuh, sudah kita tahu makna dan tujuannya. Betul? Bahkan sudah dijelaskan. Kalau dalam kasus ini sudah minta maaf. Ada minta maaf. Makanya. Tapi si penerima tutur ini tidak menerima. Dia tidak merasa penghinaan bagi dirinya, bagi sukunya. Apa yang harus dilakukan? ya itu hak masyarakat ya, hak penutur ya, itu untuk mempersoalkan. Tapi ini negara ini kan punya aturan. Tidak semuanya ya respon publik itu harus dilayani sesuai dengan kemauan. Jawab saja dengan kerangka hukum. Ya. Itu menurut saya gitu ya. Seperti hanya saya di sini gitu ya. Saya nggak bisa keluar dari kaidah-kaidah lingkungan forensik. Ya. Gitu. Saya nggak bisa masuk wilayah lain. Dan begitu pun masyarakat yang mengajukan perkara ini nggak mau berhenti apa segala macam, kan ada aturannya. Ya. Baik, sudah bisa saya pasal. Itu. Itu Pak, kalau di kaulah bisa tidak. Iya. Menyampaikan berdasarkan 12 Iya. Kaulah bisa tidak harus disampaikan kepada siapa? Iya, dihitung petuturnya itu dihitung. Harus memperhitungkan. Iya, betul. Harus mempertimbangkan. Kira-kira kata-kata ini bisa Berdampak apa? berdampak atau tidak? Begitu kan? Ya. Setuju ya. Baik, saudara ahli ya. Tadi ahli berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa itu hanya menyangkut masalah IKN. Kenapa masyarakat Kalimantan keberatan kan? Nah, terkait dengan pernyataan terdakwa bahwa tempat IKN itu tempat simbolan. Apakah ya, pernyataan itu dianggap sebagai memprovokasi masyarakat pada umumnya ketika mungkin masyarakat Jawa dan lain-lain yang lain bisa menerima kata-kata itu ya. Kemudian dengan adanya pernyataan itu ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Apakah itu bisa dimaknai sebagai memprovokasi untuk mengajak supaya tidak menerima pemindahan IKN? Provokasi itu sendiri netral yang mulia, bisa positif, bisa negatif. Ya. Tergantung provokasi kan kata-kata. Ya. Munculnya dalam ilusi dan itu ketika berdampak itu kan persoalannya. Ya. Saya biasa memprovokasi anak saya supaya semangat dia belajar, gitu ya. Awas loh, ya.
kamu segala macam, bahkan dengan ancaman. Ya. Tapi maksud saya kan baik, ya, supaya dia semangat. Jadi provokasi jangan langsung berbanding lurus dengan sesuatu yang negatif, apalagi berdampak hukum. Kalau ilusinya Pak Edi Mulyadi ini berdampak positif, provokasinya bagus ya, jadi sadar orang Kalimantan. Itu. Kalau ternyata negatif, ya lihat aja, karena provokasi ini nggak kontan, nggak tertunda. Kebenaran tuturan Edi Mulyadi itu akan terbukti menurut saya, ya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ketika terbukti, saya kira dibuktikan sekarang ya negatif positifnya IKN ini. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Sudah jelas. Ya. Ketika orang menyampaikan itu menurut pendapat yang menyampaikan itu baik. Ya. Nah, ketika masyarakat Kalimantan khawatir, ya, timbul kekhawatiran dengan pernyataan terdakwa. Jangan sampai nanti IKN tidak dipindahkan ke Kalimantan, ya. Akhirnya masyarakat Kalimantan merasa dirugikan. Karena apa? Karena nantinya ibu kota di sana itu akan berdampak yang sangat luar biasa. Kan begitu ya. Jadi apakah pernyataan dari masyarakat Kalimantan Timur yang menolak pernyataan terdakwa yang dianggap bahwa itu provokator atau memprovokasi, apakah bisa dimaknai seperti itu? Ya mungkin orang lain, masyarakat Jawa bisa menerima, masyarakat Kalimantan bisa menerima, ya. Ya. Tapi ketika orang Kalimantan Timur ya tidak bisa menerima hal yang demikian, bagaimana pendapatannya? Yang mulia, ya, itu naif sekali. Ya. Edi Mulyadi itu siapa sih? Itu masa sehebat itu bisa mempengaruhi kegagalan IKN dan pemerintah sekarang itu siapa sih? Kan hebat, ya, masa gampang dipengaruhi oleh tekanan kita. Jadi ini naik. Ini menurut teori di multiforensik ini relasi kuasa yang tidak seimbang, ya, gitu. Posisi Edi Mulyadi itu posisi di pinggiran, ya, hanya dia didorong oleh keprihatinannya juga dan segala macam menyuarakan kebenaran. Itu ya, para pengambil keputusan yang hebat-hebat itu nggak akan goyang apa-apa ya. Itu, bahkan nggak nyampe juga itu pesan, nggak baca juga itu tulisannya Edi Mulyadi. Jadi naik itu, terlalu berlebihan kekhawatiran itu ya, terlalu menyanjung Edi Mulyadi terlalu itu ya, dan menghinakan pemerintah sekarang demikian lemah ya, bisa dipengaruhi oleh seorang Edi Mulyadi. Ya, saya seorang ayah nggak bisa saya digadangkan oleh anak saya dalam kekuasaan saya, gitu ya. Ini yang harus disadari. Itu ada teorinya dalam linguistik forensik, itu relasi kuasa antara penutur dan penutur. Sejauh mana dia bisa mempengaruhi tuturannya menjadi ilusi, ya. Gitu. Dan itu tidak permanen, ya. Bisa berubah itu posisinya, seperti itu. Kecuali kalau saudara Mulyadi, ya, terpilih jadi presiden segala macam, bisa mengatakan IKN. Karena relasi kuasanya berubah, yang asalnya determinan menjadi dominan, begitu. Ya. Begitu yang mulia yang bisa saya katakan. Baik ya, jadi memang jika sudah disampaikan bahwa setiap orang yang menerima atau menafsirkan itu kan memang berbeda-beda, iya, sesuai dengan kemampuannya, kan gitu ya. Baik ya, terima kasih.